Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel Oji 2. Dunia yang penuh kejutan ini terkadang hidup mempertemukan dua insan dari dunia yang sangat berbeda. Kali ini, kisah nyata penuh godaan dan cobaan hati akan menguras emosi kalian. Tapi sebelum lanjut, yuk dukung terus channel Oji 2 agar terus tumbuh dan bermanfaat. Tulis bismillah dan sholawat di kolom komentar. Insya Allah rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan hajatnya dimudahkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seorang pemuda sederhana mendadak jadi sorotan saat video pertemuannya dengan seorang janda kaya raya viral di media sosial. Tak disangka, tawaran mengejutkan dari sang janda membuat pemuda ini berada di titik tergelap dalam hidupnya. Apakah ini jalan rezeki atau ujian dari langit? Saksikan kisahnya yang penuh godaan, air mata, dan keputusan yang mengubah segalanya. Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Fauzan. Pemuda sederhana berusia 24 tahun itu sehari-hari membantu ibunya berjualan buah di pinggir jalan raya yang menghubungkan kota dan desa. Dengan wajah bersahaja, baju lusuh, dan tangan yang kasar karena kerja keras, Fauzan tak pernah mengeluh walau penghasilan tak seberapa. Suatu sore yang agak mendung, ketika Fauzan sedang menata dagangannya di bawah tanda biru yang usang, suara deru mesin mobil mewah memecah kesunyian desa. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan lapaknya. Fauzan sempat mengira itu mobil pejabat daerah atau turis kota yang tersesat. Namun ketika kaca mobil perlahan turun, terlihat sosok wanita cantik dengan dandanan anggun dan kacamata hitam yang mencolok. Dari balik jendela, ia tersenyum tipis dan bertanya dengan suara lembut, "Mas, buah semangkanya manis, kan?" Suaranya membuat jantung Fauzan berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena asing. Wanita itu lalu turun dari mobil, mengenakan gaun elegan berwarna pastel dan sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah berlumpur tanpa ia pedulikan. Warga sekitar melirik ke arah wanita itu. Beberapa bahkan berbisik-bisik belum pernah ada wanita sekaya dan sanggun itu muncul di tempat sesederhana ini. Laras, nama wanita itu, memilih sendiri buah-buah dengan teliti, lalu membayar jauh lebih mahal dari harga yang Fauzan sebutkan. Saat Fauzan menawarkan kantong plastik, Laras menolaknya, malah berdiri cukup dekat dan menatap matanya. "Kamu rajin ya? Di usia muda udah usaha sendiri." Menarik, Fauzan hanya bisa tersenyum kikuk. Saat wanita itu pergi, ia sempat menoleh ke belakang dan melempar senyum kecil yang entah kenapa terasa menggoda. Sejak hari itu, Laras datang hampir setiap sore dengan mobil yang sama, baju yang berbeda, dan gaya bicara yang makin akrab. Fauzan yang awalnya canggung, kini mulai menunggu-nunggu jam sore. Ada getar yang sulit dijelaskan dalam hati pemuda desa itu antara kagum, takut, dan penasaran. Ia tahu wanita itu bukan orang biasa. Tapi kenapa wanita seperti itu mau repot-repot datang setiap hari hanya untuk membeli buah dan mengajaknya ngobrol sebentar? Desas-desus mulai beredar di warung kopi. Ada yang bilang dia janda pengusaha kaya dari kota, ada juga yang bilang dia punya niat tersembunyi. Tapi bagi Fauzan, semua masih teka-teki. Yang jelas, pertemuan singkat itu mulai mengubah rutinitas dan arah pikirannya. Ia mulai merapikan bajunya, menata dagangannya lebih rapi, bahkan menyemprotkan sedikit minyak wangi sebelum berangkat jualan. Satu hal yang tak bisa ia hindari, hatinya mulai goyah. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan Laras berkunjung ke lapak buah Fauzan menjadi rutinitas yang ditunggu-tunggu. Bukan hanya oleh Fauzan, tapi juga warga sekitar yang mulai berspekulasi menganggap ada sesuatu di antara mereka. Tapi Fauzan, dengan hati yang masih lugu dan kepala yang dipenuhi tanya, hanya menganggap Laras sebagai pelanggan baik hati. Hingga pada suatu sore yang agak berbeda dari biasanya, Laras membeli semangka seperti biasa, namun kali ini ia tidak langsung pergi. Wanita seperti dia, otaknya langsung dipenuhi tanda tanya dan bayangan aneh-aneh. Tapi mulutnya hanya bisa menjawab. Ia berdiri lebih lama dari biasanya, memandangi Fauzan dengan mata teduh tapi menusuk. "Mas Fauzan, saya ada permintaan," katanya tiba-tiba. Fauzan yang sedang memasukkan buah ke kantong plastik terhenti gerakannya. "Apa ya, Bu?" jawabnya hati-hati. Laras tertawa kecil, lalu menurunkan kacamatanya.
Jangan panggil saya Bu, Laras saja. Dan, saya ingin ajak kamu makan malam. Di tempat saya. Dunia Fauzan seolah berhenti berputar. Makan malam, dirung pelan, makan malam. Laras mengangguk, lalu menyelipkan sebuah kartu nama berlapis emas ke tangan Fauzan. Datang aja nanti malam. Jam 7. Jangan terlalu rapi, tapi juga jangan terlalu lusuh. Saya tunggu. Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, Laras kembali ke mobilnya dan pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum mewah dan jantung Fauzan yang berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam harinya, setelah bolak-balik menatap cermin dan mengganti baju 3 kali, Fauzan akhirnya berangkat. Villa tempat tinggal Laras ternyata berada di bukit atas desa, dikelilingi pagar tinggi dan taman bunga yang rapi seperti taman istana. Saat gerbang terbuka otomatis, Fauzan melangkah masuk dengan ragu. Di ruang makan yang luas dengan lampu kristal berkilauan, Laras sudah menunggu. Gaun malam warna hitam yang dikenakannya membuatnya terlihat lebih muda dan memesona. Meja makan dihiasi lilin dan anggur berkilau. Makanan tersaji seperti pesta bangsawan. Sepanjang makan malam, Laras tidak henti-hentinya melempar pujian, menatap lekat, dan sesekali menyentuh tangan Fauzan saat menuangkan air. Mas Fauzan, kamu beda dari laki-laki yang biasa saya kenal. Kamu sederhana, tapi jujur. Saya suka itu. Fauzan hanya bisa menunduk. Ada getaran asing di dalam dada, campuran antara bangga, canggung, dan takut. Ia merasa seperti tamu dalam dunia yang bukan miliknya, tapi juga tak sanggup menolaknya. Di akhir malam, Laras mengantar Fauzan sampai gerbang villa dan berbisik. Besok datang lagi, ya. Saya suka ditemani kamu. Malam itu, saat berjalan pulang ke rumah, Fauzan tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu Fauzan masih merasa bimbang. Malam makan malam mewah di Villa Laras seperti mimpi yang terlalu manis untuk jati nyata. Ia mencoba mengembalikan fokus ke rutinitas, menata lapak, menyapa pelanggan, dan tersenyum ramah pada ibu-ibu desa yang membeli pisang. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Dan kegelisahan itu menjadi kenyataan saat sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba tepat di depan lapaknya. Seorang sopir turun, lalu membuka bagasi, mengeluarkan sebuah koper besar berwarna coklat tua yang tampak mahal, dan satu amplop putih. Ia menghampiri Fauzan dan berkata dengan nada sopan, "Ini titipan dari Ibu Laras, tolong dibaca suratnya." Lalu sopir itu pergi begitu saja, meninggalkan Fauzan yang kini jadi tontonan warga. Dengan jantung berdebar, Fauzan membuka amplop itu. Di dalamnya ada secarik surat tulisan tangan yang rapi. "Fauzan, kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar tanda di pinggir jalan. Aku tahu kamu laki-laki baik. Ini bukan hadiah, tapi awal dari perubahan yang layak kamu dapatkan. Kuncinya ada di dalam koper. Gunakan sebaik mungkin." Laras tangan Fauzan gemetar saat membuka koper itu di rumah. Matanya membelalak. Koper itu berisi uang tunai yang sudah terikat rapi, jumlahnya tak kurang dari 500 juta rupiah. Di atas tumpukan uang, terletak satu kunci rumah dan surat kepemilikan atas nama Fauzan. Tubuhnya limbung. Ia bersimpuh di lantai, antara syok, bingung, dan takut. Uang sebanyak ini tak pernah ia lihat seumur hidup. Fauzan langsung sujud, memohon petunjuk pada Allah, berharap ini bukan jebakan atau ujian yang akan menyesatkan. Namun di lubuk hati yang paling dalam, ia tahu ini bukan sekadar pemberian. Laras ingin sesuatu sebagai gantinya, meski tak pernah diucapkan langsung. Sejak itu, hidup Fauzan berubah drastis. Ia tak lagi berjualan di pinggir jalan. Laras menjemputnya setiap pagi, menyuruhnya tinggal di rumah yang ia berikan, sebuah rumah modern di pinggir desa yang lengkap dengan perabot mahal. Warga desa mulai bergunjing. Ada yang iri, ada yang kagum, dan tak sedikit yang mencibir. Tapi Fauzan memilih diam. Ia merasa seperti hidup dalam dunia baru, dunia yang begitu mewah, nyaman, dan bebas. Namun perlahan mulai terasa sempit oleh tekanan batin yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Laras makin sering datang, makin dekat, makin menyentuh, makin dalam menanamkan godaan. Dan Fauzan, ia masih bertahan, tapi tembok pertahanannya mulai retak. Tawaran tanpa syarat itu ternyata mengandung ribuan tanda tanya yang menjerat.
Hari-hari Fauzan di rumah baru terasa bagai mimpi yang perlahan berubah menjadi teka-teki. Rumah besar itu begitu nyaman, dengan lantai marmer, sofa empuk, kulkas penuh makanan, dan kamar mandi yang lebih mewah dari hotel di kota. Tapi justru di dalam kenyamanan itulah kegelisahan lahir. Fauzan kini jarang kembali ke rumah ibunya. Lara seolah sengaja menahannya dengan dalih biar nggak repot pulang balik. Dan yang lebih mencemaskan, Lara semakin sering datang, bukan lagi siang hari seperti dulu, tapi menjelang malam. Dengan gaun tipis dan wangi parfum yang menusuk, wanita itu masuk ke rumah tanpa izin, seolah rumah itu kini miliknya juga. Awalnya hanya berbincang, kemudian duduk berdua menonton televisi. Tapi lama-lama, Laras mulai duduk lebih dekat, kadang bersandar di bahu Fauzan, dan sesekali menyentuh lengan atau menatap mata dengan tatapan yang terlalu dalam. Fauzan berkeringat dingin tiap kali didekati. Hatinya mulai berkecamuk. Godaan bukan lagi sebatas pikiran, tapi sudah menjadi nyata di depan mata. Dan saat malam terlalu sepi, suara detak jam dinding terdengar seperti bisikan-bisikan yang mempermainkan iman. Suatu malam, Laras mengenakan baju tidur satin berwarna merah muda dan datang tanpa kabar. "Aku nggak mau pulang malam ini. Aku capek, dan aku takut sendirian," katanya sambil menatap Fauzan yang berdiri kikuk di ruang tamu. "Tolong temani aku sebentar saja." Ia menarik tangan Fauzan perlahan menuju sofa. Hati Fauzan terombang-ambing. Di satu sisi, ini godaan besar yang jelas haram. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hati yang berkata, dia wanita baik, dia tulus, dia memberi kamu rumah dan uang. Apa salahnya menemani? Fauzan hanya duduk kaku, nafasnya tak beraturan. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Fauzan, dan untuk pertama kalinya, Fauzan tak menolak. Dalam hening, tubuh mereka bersandar, dan waktu terasa berhenti. Tapi justru dalam keheningan itulah suara ibu Fauzan terdengar seolah menggema. "Nak, jangan pernah menjual kehormatanmu hanya demi kenyamanan sesaat." Fauzan terbangun dari lamunannya. Ia berdiri, menjauh, dan berkata pelan, "Maaf, saya harus pergi." Malam itu ia tinggalkan rumah mewah itu, berjalan kaki ke rumah ibunya dalam kegelapan, membawa sejuta dilema di dada. Ia tahu, jika ia bertahan lebih lama, ia akan jatuh, dan kehormatannya akan hancur. Pagi itu, Fauzan duduk termenung di beranda rumah ibunya. Kembali ke rumah yang sederhana, beralaskan tikar bambu dan atap yang sudah bocor di sudut dapur, seolah menamparnya dengan kenyataan bahwa semua kemewahan yang ia nikmati beberapa minggu terakhir bukanlah miliknya. Ia merasa malu, bersalah, dan bingung. Sang ibu, Bu Marni, tak banyak bertanya. Ia hanya menatap mata anaknya dengan penuh kasih dan berkata pelan, "Kamu lapar, Nak?" Fauzan mengangguk tanpa suara. Sambil menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan tempe goreng, Bu Marni menyelipkan secari kertas ke atas meja kayu tua. "Tadi pagi ada tukang pos nganterin ini," katanya dari seseorang di kota. Ucapnya singkat. Dengan dahi berkerut, Fauzan membuka surat itu. Tangannya gemetar. Matanya melebar saat membaca. "Mas Fauzan, aku tahu kamu bingung. Tapi tolong jangan menjauh. Aku hanya ingin kamu tetap ada di sisiku. Jangan anggap ini paksaan. Aku hanya ingin seseorang yang membuatku merasa hidup." Laras, namun di balik surat itu, terselip secari kertas lain yang lebih kecil. Tulisan tangan yang berbeda, lebih kaku, lebih dalam. Dan Fauzan langsung tahu, itu tulisan ibunya. "Nak, saya tahu dunia sering tidak adil pada orang baik seperti kamu. Tapi satu hal yang ibu mohon, jangan pernah jual imanmu hanya karena lapar. Jangan pernah tukar kehormatanmu hanya karena diberi tempat tidur empuk. Harta bisa dicari, Nak. Tapi martabat, kalau hilang, akan sulit kembali. Laras mungkin baik, tapi kalau jalan yang kamu lalui membuatmu jauh dari Allah, maka itu bukan jalan yang diridhoi. Kembali, Nak. Kembali ke jalan yang benar. Hidup boleh susah, tapi jangan hina." Air mata Fauzan jatuh, menetes tepat di atas kalimat terakhir surat itu. Kata-kata ibunya menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Ia sadar, selama ini ia hanya mengejar kenyamanan, tapi kehilangan arah. Ia berdiri, mengepalkan tangan, dan menatap jauh ke arah barat, ke arah tempat matahari akan tenggelam. Dalam hatinya,
tekad baru menyala. Ia tak bisa terus begini. Ia harus mengambil keputusan, meski keputusan itu mungkin menyakitkan bagi orang lain. Ia harus memutus lingkaran godaan ini, harus membebaskan dirinya dari jerat halus yang telah mengikat perlahan-lahan. Ia tahu, jika terlalu lama diam, ia akan kalah. Dan iman yang sudah goyah itu bisa hancur sepenuhnya. Langit sore tampak murung ketika Fauzan berdiri di depan villa mewah milik Laras. Suasana tampak hening, hanya suara dedaunan yang ditiup angin pelan, seolah ikut menahan napas menyambut keputusan besar yang akan ia ambil. Di tangan Fauzan ada sebuah amplop berisi kunci rumah, surat tanah, dan sejumlah uang yang masih tersisa. Ia berdiri beberapa saat sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan jari yang dingin. Tak lama, pintu terbuka dan Laras muncul. Wajahnya polos, tanpa riasan, namun tetap cantik dan menawan. Tatapannya langsung berubah begitu melihat siapa yang datang. "Fauzan?" tanyanya lirih. Fauzan menunduk sebentar, lalu mengulurkan amplop itu. "Saya kembalikan semuanya, Mbak Laras. Rumah, uang, dan semuanya." Suara Fauzan terdengar parau, namun mantap. Laras memandangi amplop itu dengan tangan gemetar. "Kenapa? Apa aku berbuat salah?" Fauzan menatap wanita yang selama ini mengubah hidupnya itu dengan mata berkaca-kaca. "Mbak nggak salah, Mbak baik. Tapi saya yang salah kalau terus bertahan di tempat ini. Hati saya makin jauh dari Allah, dari ibu saya, dari siapa diri saya sebenarnya." Laras tampak terguncang. Ia melangkah mundur, lalu duduk di sofa sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. Air matanya menetes tanpa suara. "Aku hanya ingin seseorang yang menemani aku. Aku sendiri di rumah ini. Aku sendiri dengan semua harta ini. Dan aku pikir, kamu bisa jadi cahaya dalam hidupku." Fauzan melangkah pelan, lalu duduk di hadapannya. "Saya paham, Mbak, tapi cahaya yang saya kejar bukan dari dunia ini. Saya ingin hidup jujur. Saya ingin tidur nyenyak tanpa dihantui rasa bersalah. Saya ingin bangga jika suatu hari nanti anak saya tahu siapa ayahnya." Laras menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, senyumnya bukan godaan, tapi pengakuan bahwa dia pun kalah dalam kesepiannya sendiri. "Dan aku pikir, kamu bisa jadi cahaya dalam hidupku." Fauzan melangkah pelan, lalu duduk di hadapannya. "Saya paham, Mbak, tapi cahaya yang saya kejar bukan dari dunia ini. Saya ingin hidup jujur. Saya ingin tidur nyenyak tanpa dihantui rasa bersalah. Saya ingin bangga jika suatu hari nanti anak saya tahu siapa ayahnya." Laras menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, senyumnya bukan godaan, tapi pengakuan bahwa dia pun kalah dalam kesepiannya sendiri. Fauzan melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan dunia yang pernah menggoda imannya. Ia tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Tapi setidaknya, ia pergi dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Beberapa minggu setelah meninggalkan villa Laras, hidup Fauzan kembali sederhana seperti sedia kala. Ia menata ulang lapak buah lamanya di pinggir jalan, tapi kali ini dengan semangat baru. Tak ada lagi rasa malu saat harus menata pisang di terik matahari atau harus menggulung terpal saat hujan turun. Ia justru merasa lebih damai karena setiap rupiah yang ia dapatkan berasal dari keringat sendiri. Bu Marni, ibunya, selalu menyambut Fauzan dengan senyum dan doa setiap pagi, menyiapkan teh hangat dan bekal nasi bungkus yang sederhana. Fauzan juga mulai menabung dari hasil jualan, sedikit demi sedikit. Berkat pengalaman dan kedisiplinan yang ia pelajari selama tinggal di Villa Laras, ia mulai mengembangkan sistem usaha kecilnya menata buah lebih rapi, menggunakan media sosial untuk promosi, bahkan mulai menerima pesanan dari rumah ke rumah. Tak disangka, usahanya mulai dikenal. Banyak warga desa dan bahkan orang kota yang penasaran dan datang langsung ke lapaknya. "Buah Fauzan manis semua, nggak kayak yang di pasar," kata seorang pelanggan tetap. Ia tak hanya menjual buah, tapi juga menjual ketulusan, senyum hangat, dan cerita. Suatu sore, Laras datang diam-diam, tanpa mobil mewah, tanpa riasan. Ia berdiri di kejauhan, mengenakan kerudung tipis dan baju sederhana, lalu membeli semangka seperti dulu. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya lirih. Fauzan hanya tersenyum, "Alhamdulillah, saya lebih tenang sekarang." Mereka tak berbicara banyak.
Hanya saling menatap dan mengangguk. Tak ada dendam, tak ada penyesalan, hanya pemahaman. Hari itu menjadi momen terakhir mereka bertemu. Laras pergi membawa pelajaran, sementara Fauzan tinggal dengan tekad. Beberapa bulan kemudian, lapak buah Fauzan berubah menjadi kios semi permanen. Ia mempekerjakan 2 anak muda pengangguran di desanya, memberi mereka upah dan keterampilan. Nama lapaknya pun berubah, Buah Barokah Ibu Marni, sebagai bentuk penghormatan pada ibunya yang tak pernah lelah mendoakan. Ia juga mulai mengisi kajian-kajian kecil di masjid tentang pentingnya menjaga integritas dalam mencari rezeki. Saat ditanya orang tentang masa lalunya, Fauzan hanya tersenyum. Saya pernah hampir tergelincir, tapi Allah masih sayang. Dia beri saya ibu yang kuat dan ujian yang menyadarkan. Hidup Fauzan kini memang tidak semewah dulu, tapi ia bahagia. Ia bebas, dan ia tahu, bukan istana yang ia butuhkan, melainkan ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap langkah. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia adalah segalanya bagi ibunya. Dan itu sudah cukup untuk membawanya pulang ke surga. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga dari cerita Fauzan dan Laras, kita belajar bahwa harta dan kemewahan tak selalu membawa bahagia, dan iman adalah pegangan utama dalam hidup. Tulis di komentar, Bismillah, semoga aku dijaga dari godaan dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Logi 2 agar kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.